Perkenalkan, saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024 Kabupaten Fakfak tahun 2026. Nama saya Christina Jessica Batubun dengan NDH 04 Angkatan 3, Kelompok 2 Subkelompok A. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran ASN menuju Smart Governance pada aspek manajemen ASN dan Smart ASN. Selanjutnya saya akan menampilkan profil instansi di mana tempat saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak. Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak merupakan rumah sakit negeri tipe C dan juga menjadi rumah sakit satu-satunya di Kabupaten Fakfak yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Wagom, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak sekarang dipimpin oleh Bapak Farid Fauzan Mahubesi SKEP MARS sejak Agustus tahun 2025. Beliau berkomitmen meningkatkan pelayanan medis, memodernisasi rumah sakit, serta meningkatkan pengawasan pelayanan. Berikut visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak. Dengan visi menjadi rumah sakit kelas C dengan pelayanan paripurna. Dengan memiliki misi ada 4 poin. Pertama, menyelenggarakan manajemen rumah sakit yang bermutu. Kedua, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas C. Ketiga, menyelenggarakan pelayanan kesehatan profesional dan berkompeten. Keempat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kesehatan pasien. Tujuan utama RSUD Fakfak adalah mempertahankan komitmen pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional meskipun menghadapi efisiensi anggaran. Berikut poin-poin tujuan strategis RSUD Fakfak. Yang pertama, prioritas pelayanan pasien. Yang kedua, pengembangan fasilitas baru. Yang ketiga, peningkatan mutu pelayanan. Yang keempat, penguatan sarana dan prasarana. Tugas dan fungsi pokok perawat terampil berdasarkan ketentuan Permenpan nomor 25 tahun 2014 dan Permenkes nomor 4 tahun 2025 ada 5 sebagai berikut. Pertama, pengkajian dan analisis, yaitu melakukan pengkajian keperawatan dasar secara klinis dan juga menganalisis data pengkajian untuk merumuskan diagnosa keperawatan dasar. Kedua, perencanaan tindakan, yaitu merencanakan tindakan keperawatan dasar atau sederhana, kemudian menyusun rencana kegiatan asuhan keperawatan sesuai dengan batas kewenangannya. Ketiga, pelaksanaan tindakan perawat, yaitu melaksanakan tindakan keperawatan dasar, misalnya pemenuhan kebutuhan oksigenasi, nutrisi, cairan, eliminasi, dan kebersihan diri pasien. Kemudian memberikan perawatan langsung seperti memantau tanda-tanda vital, memberikan obat sesuai resep, dan membantu prosedur medis. Kemudian memfasilitasi kebutuhan rasa aman dan nyaman, serta pencegahan risiko infeksi atau kecelakaan. Keempat, edukasi dan penyuluhan, menyusun dan melaksanakan program penyuluhan kesehatan bagi masyarakat atau kelompok pasien, kemudian memberikan edukasi dan bimbingan kesehatan kepada pasien dan keluarga. Yang kelima, evaluasi, dokumentasi, dan koordinasi, yaitu mengevaluasi respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah diberikan, kemudian melakukan pencatatan dan dokumentasi asuhan keperawatan atau reka medis secara akurat, kemudian melakukan supervisi lapangan dan koordinasi dengan tim medis lain demi kelancaran perawatan. Jenis layanan yang diberikan oleh perawat terampil. Pertama, pelayanan resusitasi dan stabilitas awal, yaitu tindakan stabilitas dan manajemen suhu. Kedua, pemantauan klinis dan pengawasan ketat atau monitoring, melakukan observasi tanda-tanda vital dan deteksi dini kegawatan. Ketiga, manajemen terapi oksigen, memberikan perawatan terapi oksigen dan suctioning. Keempat, pelayanan nutrisi dan cairan atau metabolik, memberikan pemberian nutrisi enteral dan manajemen cairan intravena. Kelima, tindakan medis khusus dalam prosedur invasif atau kolaboratif, di mana akses vaskular dan pendampingan tindakan khusus. Keenam, development care atau asuhan perkembangan terintegrasi, minimal handling, modifikasi lingkungan, dan perawatan mode kanguru atau PMK. Kemudian, standar layanan yang harus dicapai. Pertama, standar rasio perawat dan pasien atau ketenagaan seperti jumlah perawat dibanding pasien harus sangat ketat untuk memastikan penguasaan melekat. Kedua, standar fasilitas dan zonasi ruangan seperti luas area bertempat tidur, sistem ventilasi, kontrol lingkungan, suhu ruangan, kebisingan, dan pencahayaan. Ketiga, standar ketersediaan peralatan medis utama seperti inkubator dan infant warmer, bedside monitor multiparameter, alat bantu napas, dan siring pump. Keempat, indikator mutu klinis yang harus dicapai atau target nilai, angka kejadian infeksi nosokomial, angka kematian bayi, keberhasilan pemberian ASI eksklusif, dan ketetapan identifikasi pasien. Kelima, standar pelayanan berfokus pada keluarga seperti akses orang tua dan keterlibatan ibu. Standar tertinggi yang harus dicapai oleh ruangan NICU bukan hanya tentang kecanggihan alat, melainkan tingkat keselamatan pasien, sterilisasi total untuk mencegah infeksi, serta kompetensi klinis perawat dalam mendeteksi perubahan kondisi bayi dalam hitungan detik. Untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik melalui perwujudan Smart ASN bagi seorang perawat terampil di ruangan NICU, tidak lagi hanya mengandalkan kemampuan klinis konvensional. Smart ASN menurut ASN termasuk tenaga kesehatan untuk memiliki profil yang adaptif terhadap teknologi, berintegritas tinggi, dan berwawasan global. Perwujudan Smart ASN bagi perawat terampil di NICU bukan berarti mengubah perawat menjadi robot, melainkan mentransformasikan perawat menjadi profesional yang lincah, berbasis data, dan melek teknologi, tanpa kehilangan sentuhan kasih sayang dan empati yang menjadi roh utama profesi keperawatan.